supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Kehidupan keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah menjadi teladan bagi masyarakat kota Mekah. Semua orang mencintai keluarga ini karena kebiasaannya yang selalu membantu orang lain. Al-Mahbub atau yang dicintai adalah gelar lain untuk ayah Muhammad selain Al-Amin atau yang terpercaya. Ini menunjukkan bahwa ayah Muhammad mempunyai kedudukan yang sangat penting di Mekah. Namun ayah Muhammad tetaplah orang yang rendah hati dan rajin beribadah. Ketika usia ayah Muhammad mendekati 40 tahun, beliau sering berdiam diri untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk memikirkan ketidaknyamanan beliau melihat penduduk Mekah yang sebagian besar masih menyembah berhala atau patung-patung buatan mereka sendiri. Menyendiri membuat beliau bisa merenung dan memikirkan banyak hal, termasuk menghilangkan sifat-sifat yang mungkin ada, seperti berbuat ria atau pamer, sombong, atau menyakiti orang lain. Meski sesungguhnya sifat-sifat itu tidak ada dalam diri beliau. Ayah Muhammad terus melakukan kegiatan itu hingga 3 tahun lamanya. Kadang beliau menyendiri hanya untuk beberapa hari saja, tapi pernah juga untuk 1 bulan lamanya. Sesekali ayah Muhammad pulang untuk menyiapkan bekal dan bertemu keluarga. Gua Hiro yang terletak di sebuah gunung bernama Jabal Nur dipilih ayah Muhammad untuk menyendiri ini. Tanda-tanda kenabian ayah Muhammad mulai tampak. Beliau mengalami ru'yah shadiqah atau mimpi hakiki. Mimpi yang tampak begitu nyata, sejelas waktu fajar. Mimpi ini berlangsung hingga 6 bulan lamanya. Selain itu, setiap kali ayah Muhammad pulang atau pergi dari suatu keperluan, saat melewati pohon atau batu, pohon dan batu itu akan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu perlu tahu, Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui sebongkah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai Rasul. Aku mengetahuinya saat ini. Hadis Muslim nomor 2277 dan Ahmad kitab kelima halaman 95. Suatu malam di bulan Ramadan, saat ayah Muhammad sedang khusyuk beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. Iqra, bacalah, kata Jibril. Aku tidak bisa membaca, jawab ayah Muhammad sambil gemetar. Malaikat Jibril mengulang perintah membaca itu hingga 3 kali sambil mendekap ayah Muhammad kuat-kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
aku, selimuti aku. Aku mengkhawatirkan diriku. Tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau suka menyambung persaudaraan, ikut meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Bunda Khadijah menghibur. Bunda Khadijah mengajak ayah Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Bunda Khadijah yang beragama Nasrani. Waraqah bin Naufal sudah tua dan hilang penglihatannya atau buta. Itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Andai aku masih hidup saat engkau diusir kaummu, kata Waraqah setelah menyimak cerita. Apakah mereka akan mengusirku? Ayah Muhammad